Rahmawati, Sherly Truli Janis, Winanti Wahyu Purwaningsih. Apa itu albino? Kata albino berasal dari bahasa Latin albus, yang berarti putih. Albino adalah suatu penyakit bawaan karena kelainan pigmentasi kulit. Albinisme atau albino adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan melanin di dalam tubuh. Albino disebut juga hipomelanism atau hipomelanosis, adalah salah satu bentuk dari hypopigmentary congenital disorder. Albino murni penyakit kelainan genetik, bukan penyakit infeksi, dan tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik ataupun melalui transfusi darah. Ciri-ciri albino. Penderita albinisme bisa dikenali dengan warna rambut dan kulitnya yang terlihat putih susu atau putih pucat, memiliki iris merah muda atau dengan pupil merah. Sebabnya disebabkan oleh defisiensi enzim tirosinase yang diturunkan secara genetik dan bisa disebabkan oleh perkawinan silang antara makhluk hidup yang menghasilkan gen homozigot resesif. Kemudian enzim tirosinase ini bisa menyebabkan tidak terbentuknya pigmen pada makhluk hidup, khususnya pada manusia yang menyebabkan terbentuknya pigmen kulit dan rambut. Nah, melanin adalah pigmen yang dihasilkan tubuh untuk menentukan warna kulit, rambut, dan iris, yaitu selaput pelangi mata. Melanin ini juga berperan dalam perkembangan saraf optik yang mempengaruhi fungsi dari penglihatan. Kekurangan melanin dapat menyebabkan kelainan warna rambut, kulit, juga iris mata, serta mengganggu penglihatan. Nah, penyakit albino ini tidak bisa disembuhkan karena penyakit albino merupakan penyakit yang diturunkan oleh gen. Lalu, gejala-gejala albino itu apa sih? Seperti kulit terlalu sensitif pada cahaya matahari sehingga mudah terbakar. Nah, nystagmus yaitu pergerakan bola mata yang irregular dan rapid dalam pola melingkar saja. Kemudian strabismus. Kemudian kesalahan dalam refraksi yaitu seperti miopi, hipertropi, dan astigmatisme. Fotofobia, hipersensitivitas terhadap cahaya. Nah, hipoplase fovea juga yaitu berkurang berkembangnya fovea atau bagian tengah dari retina. Hipoplasia nervus opticus yaitu kurang berkembangnya nervus opticus. Kemudian yang ke-8 itu ada namanya abnormal decussation dari fiber nervus opticus pada chiasma opticus. Dan amblyopia, mungkin kita pernah dengar ya, amblyopia itu penurunan akuisitas dari suatu atau kedua mata karena buruknya transmisi ke otak, sehingga kondisi lain seperti strabismus. Ya. Genetik populasi persilangan albino. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil, sedangkan gen A besar menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai fenotip A besar atau A besar A kecil. Dimisalkan dalam persilangan berikut. Jadi, dari perkawinan seorang pria normal dengan wanita normal, yang keduanya heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip normal banding albino sama dengan 3:1. Klasifikasi albino. Klasifikasi albino seperti apa sih? Yang pertama yaitu oculocotaneous albinism, yang merupakan albinisme yang paling sering terjadi. Albinisme tipe ini terjadi akibat mutasi pada salah satu dari 7 gen OCA1 sampai OCA7.
Mutasi pada gen ini menyebabkan penurunan produksi melanin di rambut, di kulit, dan di mata, serta menurunkan fungsi penglihatan. Albinisme oculocutaneous terjadi ketika masing-masing orang tua menurunkan satu salinan gen yang bermutasi kepada anaknya. Pola ini disebut dengan autosomal recessive. Yang kedua yaitu albinisme okular yang terjadi akibat dari mutasi pada gen di kromosom X. Albinisme okular bisa terjadi jika seseorang memiliki ibu yang menderita mutasi pada gen tersebut. Pola penurunan penyakit ini disebut X-linked recessive. Jadi, hampir seluruh kasus albinisme okular terjadi pada laki-laki. Meski demikian, tipe ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan albinisme oculocutaneous. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kategori albino. Kategori albino dibagi menjadi dua, yaitu albino tyrosinase positif dan albino tyrosinase negatif. Di mana untuk albino tyrosinase positif, enzim tyrosinasenya ada, namun melanosit atau sel pigmennya tidak mampu untuk memproduksi melanin karena alasan tertentu yang secara tidak langsung melibatkan enzim tyrosinase. Kemudian untuk albino tyrosinase negatif itu untuk enzim tyrosinase ini tidak diproduksi atau versi non-fungsional diproduksi. Selanjutnya adalah komplikasi albino. Albino atau albinisme dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya baik secara fisik maupun secara mental. Namun jika tidak ditangani dengan baik maka akan mengalami beberapa kondisi, misalkan kesulitan atau ketidakmampuan membaca, bekerja, atau berkendara akibat gangguan pada mata. Yang selanjutnya adanya luka bakar atau dapat menyebabkan kanker kulit akibat sensitivitas dari kulit terhadap sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah stres atau rendah diri yang bisa disebabkan oleh perasaan minder dari penderita itu sendiri karena melihat dirinya berbeda atau adanya perundungan dari orang sekitarnya. Yang selanjutnya untuk penanganan albino, yaitu yang pertama perlindungan dari sinar matahari, yaitu penderita albino diharuskan menggunakan sunscreen ketika terkena cahaya matahari, itu untuk melindungi kulit prematur atau kanker kulit. Nah, biasanya baju penahan atau baju pelindung kulit dari cahaya matahari jangan berlebihan. Yang kedua, bantuan daya lihat. Itu ada beberapa penderita albino sangat cocok menggunakan bifocals, yaitu dengan lensa yang kuat untuk membaca. Sementara yang lebih cocok menggunakan kacamata baca, penderita pun dapat memakai lensa kontak berwarna untuk menghalangi transmisi cahaya melalui iris. Beberapa menggunakan biotopik, kacamata yang mempunyai teleskop kecil di atas atau belakang lensa biasa, sehingga mereka lebih dapat melihat sekeliling dibandingkan menggunakan lensa biasa atau teleskop. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembedahan pada mata. Pembedahan mungkin untuk otot mata untuk menurunkan nistagmus, strabismus, dan kesalahan refleksi seperti astigmatisme. Pembedahan strabismus mungkin mengubah penampilan mata. Tapi pembedahan nistagmus mungkin dapat mengurangi perputaran bola mata yang berlebihan. Efektivitas dari semua prosedur ini bervariasi masing-masing individu. Namun, harus diketahui, pembedahan tidak akan mengembalikan fovea ke kondisi normal dan tidak memperbaiki daya lihat lebih binocular. Dalam kasus esotropia, bentuk crosset eyes dari strabismus, pembedahan mungkin membantu daya lihat dengan memperbesar lapang pandang. Namun, area yang tertangkap oleh mata ketika mata melihat hanya pada satu titik. Mitos-mitos tentang albino yang salah. 1. Orang albino itu katanya steril, padahal itu tidak benar. Orang albino tidak mengalami gangguan pada sistem reproduksinya. Kemudian yang kedua, orang albino itu mempunyai umur yang pendek. Ini tidak benar secara umum, tetapi lebih disebabkan oleh karena orang albino ini mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk menderita kanker kulit.
jika tidak memakai pelindung sinar matahari. Ketiga, hubungan seksual dengan orang albino dapat membuat pasangan terkena penyakit. Nah, ini adalah 3 hal-hal yang salah atau mitos tentang albino. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.